Kedua partai dalam koalisi Indonesia Maju mendorong wacana duet Ridwan Kamil dan Kaisang di Pilgub Jakarta. Tapi soal majunya Kaisang di Pilkada Jakarta masih perlu menunggu sikap Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, parpol koalisi ingin Kaisang maju sebagai kandidat calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Namun Zulkifli menjelaskan mulanya ia melapor ke Presiden Joko Widodo apakah boleh jika Kaisang maju pada Pilkada Jakarta. Ketika itu Jokowi mengatakan jangan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun mengatakan bahwa misi Koalisi Indonesia Maju adalah menang di Pilkada. Maka soal potensi Ridwan Kamil maju di Jakarta akan mempertimbangkan hasil survei. Itulah pernyataan Ketua PAN Zulkifli Hasan dan juga dari Sufmi Dasko Ahmad Partai Gerindra yang menegaskan bahwa tentunya untuk maju di Pilgub Jakarta dengan target memenangkan Pilkada. Ya, Ridwan Kamil Kaisang adalah merupakan pasangan yang cocok yang didukung atau diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Dan ini adalah Ridwan Kamil juga ternyata tertarik juga untuk menjadi Gubernur Jakarta. Ada orang karena cinta tempat lahirnya ingin mengabdi. Nah, saya masih punya hak jadi gubernur 4 tahun. Di Jawa Barat banyak yang minta tentunya ya, survei juga bagus. Di Jakarta juga survei bagus. Sehingga jadi pertimbangan juga waktu saya putuskan. Tapi poinnya di mana aja. Dan itulah pernyataan Ridwan Kamil, dia siap ditempatkan di mana saja dan ternyata untuk di Jakarta surveinya juga tinggi juga ya. Ya, bersaingan dengan Anies Baswedan. Ridwan Kamil unggul di sejumlah lembaga survei dengan tingkat elektabilitas calon gubernur Jakarta. Ya, tanda-tanda Ridwan Kamil akan menjadi gubernur Jakarta untuk backup pemerintahan Prabowo Gibran. Ini elektabilitas kandidat Bursa Pilgub Jakarta 2024. Ada 2 lembaga yang mengeluarkan survei. Yang pertama Kata Data Insight Center periode 3 sampai 9 Mei 2024 dan Arus Survei Indonesia periode 23 sampai 29 April 2024. Kita ke Kata Data terlebih dahulu. Ada Basuki Cahayapurnama dengan 33,2%, kemudian Anies Baswedan 25,4%, Ridwan Kamil di 20%, Ahmad Saroni di 5,3%, Sandiaga Uno di 4,6%, Tri Risma Harini atau Bu Risma itu di 3% dan Kaisang Pangarep di 2,2%. Itu versinya Kata Data. Versi Arus Survei Indonesia, Ridwan Kamil di posisi puncak dengan 30,5%, Anies Baswedan 29%, Heru Budi Hartono, PJ Gubernur saat ini itu mendapatkan 7%, Ahmad Saroni 6,8%, Tri Risma Harini 4%, Ahmad Riza Patria mantan Wagub DKI 2,8% dan Kaisang Pangarep 2%. Itu versinya Arus Survei. Kita lihat apakah ada survei lainnya. Oke, masih dari lembaga survei lain, ini ada lembaga survei Jakarta, periodenya lebih lambat ya, periode 8 sampai 15 Januari 2024. Posisi pertama Ridwan Kamil 23,4, Tri Risma Harini 19,2, Anies Baswedan 18,4, Basuki Cahayapurnama di 8,7, PJ Gubernur DKI 5,5% dan Kaisang Pangarep di 3,9%. Itu tadi beberapa survei elektabilitas kandidat di Bursa Pilkada Jakarta. Ya, merupakan survei terbaru. Ridwan Kamil mendapatkan suara terbanyak untuk Pilkada Jakarta. Merupakan tanda-tanda bahwa Ridwan Kamil akan memenangkan gubernur kali ini. Tentu adalah harapannya untuk membackup pemerintahan Prabowo Gibran di periode 2024 di 2029. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan partainya masih menunggu hasil survei terbaru untuk menentukan penempatan Ridwan Kamil di Pilkada November mendatang. Erlangga menyebut evaluasi berdasarkan hasil survei masih terus dilakukan hingga Juli. Ia juga tidak menjawab gamblang pertemuan para ketua umum parpol dengan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Apakah turut membahas kesepakatan sosok di Pilkada Jakarta? Pasalnya Gerindra dan PAN mendorong RK di Jakarta sementara DPD Golkar Jabar menyebut RK lebih besar kans untuk menang di Jabar. Lebih lanjut Menko Perekonomian ini menyebut kadernya tidak takut kalah start dengan sosok Anies Baswedan yang digadang-gadang juga maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Saya katakan politik tidak ada korbannya, jadi aman-aman saja. Tapi akan kira-kira gimana Pak keseriusan? Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli.
tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak. Bicara soal Pilgub Jakarta, sampai sekarang baru ada 2 nama yang muncul ke permukaan dan cukup ramai diperbincangkan, yaitu Anies Rashid Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Bagaimana sebetulnya kekuatan dari 2 nama ini? Yang paling gampang adalah melihat bagaimana perolehan suara di Pilpres 2024. Kalau kita lihat perolehan suara ketiga paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024, untuk Prabowo Subianto dan juga Gibran perolehannya 41,68%, kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan suara 41,07% dan Ganjar Mahfud mendapatkan suara 17,25%. Ini di Provinsi Jakarta. Untuk Anies memang sama seperti perolehan suaranya di Pilpres 2024 kemarin mencapai 41,07%. Kemudian Ridwan Kamil kita asumsikan ini berada di gerbong koalisi Indonesia Maju, maka kita asumsikan kekuatan mesin politiknya sama seperti di Pilpres kemarin untuk di Jakarta, yaitu ada di angka 41,68%. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan bilang baik Anies maupun RK ini masih sama-sama membutuhkan tambahan suara kalau mau menang di Pilgub Jakarta. Kenapa? Karena kalau di Pilgub Jakarta, secara khusus di Jakarta, itu harus mendapatkan perolehan suara 50% atau di atas 50% sama seperti Pilpres begitu ya. Lalu bagaimana skenarionya? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan bilang untuk Anies Baswedan memiliki 2 opsi kalau mau mendapatkan 50% lebih suara di Pilgub Jakarta 2024. Yang pertama adalah memanfaatkan mesin politik dari PDI Perjuangan yang memilih Ganjar Pranowo pada saat Pilpres 2024 kemarin di Jakarta. Karena apa? Karena perolehan suaranya cukup besar seperti yang udah tadi aku bilang di awal, 17,25%. Jadi sebetulnya kalau perolehan suara Anies 41,07% di Pilpres kemarin, sebetulnya hanya butuh suara tambahan 10% saja. Tetapi ketika memang nanti PDIP masuk dalam gerbong koalisi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, maka bisa jadi tambahan suaranya adalah 17,25% suara. Nah ini berarti salah satu yang bisa dilakukan oleh Anies kalau mau meraup suara dari ceruk PDIP di Jakarta, salah satu caranya adalah dengan menjadikan kader PDI Perjuangan sebagai calon wakil gubernurnya. Opsi kedua yang dimiliki oleh Anies Baswedan versi Jayadi Hanan adalah bisa dengan mengambil ceruk suara dari loyalis Jokowi. Nah, ceruk dari loyalis Jokowi ini bisa dimanfaatkan betul oleh Anies Baswedan kalau memang mau menang di Pilgub Jakarta. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan atau menghadirkan figur atau representasi Jokowi di dalam gerbong koalisi Anies Baswedan. Bisa juga dijadikan baca wagubnya. Siapa dia? Tentu nama yang beredar Kaisang Pangarep. Sementara kalau Ridwan Kamil dengan modal suara yang dimiliki oleh Koalisi Indonesia Maju di Jakarta kemarin 41,68% sama butuh tambahan suara setidaknya 10% suara. Sebenarnya ada 2 opsi, yaitu bisa dengan mengambil basis suara dari Anies Baswedan atau mengambil basis suara dari PDI Perjuangan. Kalau mengambil basis suara dari Anies Baswedan, tapi saingannya adalah Anies Baswedan sendiri, tentu opsi ini sudah tertutup. Tetapi menurut Jayadi Hanan yang bisa juga dimanfaatkan oleh Ridwan Kamil adalah mengambil ceruk suara dari basis PDI Perjuangan pemilih Ganjar Pranowo di Jakarta kemarin pada saat Pilpres 2024. Nah, dengan analisis tadi, jadi bisa diasumsikan bahwa PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta 2024 bisa dibilang sebagai salah satu faktor penentu kemenangan begitu ya oleh figur yang nantinya akan maju di tahun atau di tanggal 27 November 2024. Pertanyaannya, kalau memang nama yang cukup kuat atau cukup santer adalah Anies dan RK, kemana PDI Perjuangan kemungkinan besar akan berlabuh? Apakah ke Anies? Pertanyaannya, kalau ke Anies di Pilgub 2017 dan Pilpres 2024 berseberangan posisinya antara PDI Perjuangan dan juga Anies. Apakah juga ke RK? RK kalau backgroundnya atau basis mesin politiknya adalah Koalisi Indonesia Maju yang juga bisa dimaknai itu adalah representasi dari Joko Widodo, apakah mungkin PDIP merapat ke sana? Sebuah pilihan yang cukup kuat untuk dipertimbangkan.
Itulah kebingungan PDIP di Pilkada Jakarta. PDIP jelas kebingungan dikarenakan Ridwan Kamil adalah didukung oleh koalisi maju di bawah kepemimpinan Jokowi, dan juga apabila bergabung dengan Anies tentu sangat berseberangan dengan PDIP di Pilkada 2017 dan di Pilpres kali ini. Dan tentunya Anies Baswedan sungguh masih membekas di hati orang-orang PDIP, di mana Ahok diluluh lantakan dikalahkan oleh politik identitas yang dilakukan oleh Ahok. Maka sekarang jadinya PDIP yang kebingungan di Pilkada Jakarta. Milih Anies adalah kadrun, milih Ridwan Kamil adalah merupakan pendukung Joko Widodo. Kemanakah PD akan berlabuh? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah mempertimbangkan dua opsi maju di Pilgub DKI atau kembali maju di Pilgub Jawa Barat 2024. Ridwan Kamil percaya diri dengan mengklaim hasil survei di kedua daerah tersebut bagus. Namun menurutnya keputusan tersebut tergantung restu partai. Sehingga opsi saya adalah sama, melanjutkan gubernur nanti di bulan November antara Jawa Barat atau DKI. Surveinya dua-duanya bagus. Restu partainya kemana Pak? Restu partainya kemana Pak? Oh belum, karena partai memutuskan setelah Februari. Tapi kalau bicara survei hari ini, dua provinsi itu hasilnya bagus.